Halo teman-teman, selamat datang di LNF Teknologi. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah alur film. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2023 yang bercerita tentang dalam petualangan mencari kabin ayahnya di hutan terpencil, Rona dan teman-temannya mengalami sesuatu yang mengerikan di perjalanannya. Rona bersama ayahnya menemukan seekor kuda yang terluka di tengah hutan. Keadaannya sulit karena mereka berada jauh dari permukiman. Ayahnya bingung dengan situasi ini yang ingin menghentikan penderitaan kuda malang tersebut. Dan ini adalah yang menjadi kejadian yang masih sering dihantui di mimpi oleh Rona. Mengenang kejadian tersebut, Rona dan teman-temannya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke hutan. Mereka sedang dalam perjalanan menuju kabin peninggalan almarhum ayah Rona yang terletak di tengah hutan. Saat libur ujian semester, mereka memilih untuk berpetualang daripada hanya diam di rumah. Namun, perjalanan mereka tidak seindah yang dibayangkan. Saat mereka mendaki, mereka bertemu dengan seorang pejalan kaki lain yang membutuhkan tumpangan. Meskipun wanita itu sepertinya akan ikut mendaki juga, Rona ragu memberikan tumpangan karena khawatir akan keselamatan mereka. Dengan singkat waktu, mereka akhirnya tiba di sebuah kota kecil yang menjadi titik awal petualangan mereka keesokan harinya. Tapi pertanyaan tentang apakah mereka seharusnya memberikan tumpangan pada wanita tadi masih menghantui pikiran Rona. Keesokan harinya akan menjadi hari yang menentukan, karena petualangan mereka baru saja akan dimulai di tengah hutan yang mungkin menyimpan banyak misteri. Tak lama setelahnya, dua teman Rona datang untuk bergabung dalam misi pencarian kabin. Mereka nampak tidak sabar ingin merasakan sensasi petualangan di hutan. Rona bersemangat karena mereka juga bisa singgah ke sebuah air terjun yang menurutnya sangat indah. Beberapa saat kemudian, Rona mencoba menebak-nebak lokasi kabin ayahnya yang sudah belasan tahun tidak pernah ia kunjungi, terlebih sejak kematian ayahnya. Sebagai seorang anak kecil waktu itu, Rona belum bisa mengingat jalan menuju kabin tersebut. Saat itulah, kesalahan satu dari temannya membuat suasana menjadi lucu. Hitar yang kesal karena bajunya terkena minuman oleh temannya bergegas untuk membersihkannya. Ternyata wanita yang mereka temui sebelumnya yang ternyata bernama Carla sudah berada di tempat itu. Sikap ramah dan bantuan Carla membuat Hitar yang sebelumnya kesal tetap menjaga keceriaannya. Saat membawa kenalan barunya, Rona terlihat kaget karena sempat mengabaikan wanita tersebut di perjalanan. Namun Carla menjelaskan bahwa rencananya ke tempat ini adalah untuk berlibur di dalam hutan dan berkemah solo. Tapi mendengar rencana mencari kabin, Carla tertarik untuk bergabung dalam petualangan mereka. Rona dan teman-temannya pun semakin antusias menjalani misi pencarian kabin yang sebelumnya hanya menjadi kenangan yang tersimpan dalam mimpi Rona. Rona sangat menyukai petualangan dengan nuansa misi pencarian. Carla yang penasaran dengan lokasi kabin milik Rona menganggap bahwa lokasinya mudah ditebak meskipun minim petunjuk. Carla bahkan mengaku sudah tahu betul daerah ini, sering mengunjunginya sejak lama. Mendengar hal tersebut, Rona bersemangat untuk menjadikan Carla sebagai pembantu mereka, meskipun Rona masih agak kurang setuju. Di malam harinya, kehadiran Carla memberi warna baru dalam kebersamaan mereka. Sikap muda akrab dan kemampuan Carla untuk bersenang-senang membuat suasana semakin hidup. Namun, bagi beberapa orang yang lebih senior dan haus akan ketenaran, keceriaan para anak muda ini dianggap sebagai momen untuk mencuri kesempatan. Tak disangka, Carla ternyata mahir dalam bela diri, berhasil mengusir seseorang yang mencoba mengganggu mereka. Kejadian ini membuat Rona dan teman-temannya semakin menyukai Carla sebagai kenalan baru. Di keesokan paginya, Rona yang sebenarnya kurang suka dengan keberadaan orang asing dalam rombongannya menyampaikan bahwa tujuan awal mereka adalah sebuah air terjun bernama Mercival. Namun setelah sampai di sana, Rona bingung arah untuk mencapai kabin ayahnya. Carla mengingatkan mereka untuk mencari rencana darurat sebelum memulai petualangan mereka dengan lebih terorganisir.
Rona merasa perjalanan mereka sangat berbahaya dan jauh dari pemukiman, mulai mempertanyakan keputusannya untuk melanjutkan petualangan tersebut. Tapi karena di kabin ayahnya terdapat sebuah radio yang bisa digunakan untuk meminta bantuan jika ada keadaan darurat atau seseorang sakit, maka Rona memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ini. Di sepanjang perjalanan, keberadaan Carla dianggap sebagai kejutan yang memberikan semangat. Setibanya di dalam hutan, Rona bingung menentukan arah menuju Merciful. Carla mengklaim bahwa jalur mereka sudah benar, meskipun masih tersisa beberapa kilometer lagi. Dengan kemampuannya dalam membaca peta, Rona meminta Carla untuk memimpin perjalanannya. Semakin jauh ke dalam hutan, Rona dan teman-temannya panik karena tidak melihat Carla. Mereka saling menyalahkan karena terlalu lambat mengikuti langkah Carla yang sepertinya sudah terlatih. Tapi ternyata Carla sengaja menakut-nakuti mereka. Carla menjelaskan bahwa memang sudah terlatih sejak dulu, meskipun tidak memberikan detail tentang latihan apa yang pernah dijalaninya. Don't tell me you lost the guy. What are you talking about? It's dead. Fuck. What the fuck? Right? Akhirnya mereka tiba di lokasi air terjun yang seperti obat dari lelahnya perjalanan. Keindahan ini membuat mereka melupakan kebingungan dan ketegangan sebelumnya, menciptakan momen kebersamaan yang berharga. Mereka memiliki niat untuk menghabiskan malam di lokasi tersebut sebelum melanjutkan pencarian kabin keesokan harinya. Saat malam tiba, pacar Rona yang bernama Donny mencoba mendekati Carla yang terlihat pendiam namun serba bisa berbaur dengan yang lain. Mereka merasa bahwa keberadaan Carla sangat berguna dalam petualangan ini. Sementara itu, Carla sedang teringat masa lalunya sebagai seorang tentara yang pernah bertugas. Di sana, Carla pernah terpojok saat harus menjaga seorang warga sipil yang terluka. Keadaan sulit ini membuat Carla mengalami trauma dan kehilangan kendali diri. Lalu kembali ke masa sekarang, Donny bersiap pergi ke sungai untuk mandi. Rona merasa terdorong untuk mengikuti rencana pacarnya, namun masih canggung untuk mengikutinya. Rona berpura-pura mendengarkan cerita Scott tentang awal mula berpacarannya. Beberapa waktu kemudian, Carla mengatakan bahwa akan buang air. Setelah beberapa saat mendengarkan cerita yang tidak berguna dari Scott, Rona juga berniat untuk menyusul Donny yang sepertinya masih di sungai. Namun yang tidak terduga, Rona menemukan pacarnya sedang berbincang-bincang di sungai dengan Carla. Rona kembali menuju tenda untuk menenangkan hatinya yang sudah terguncang. Tapi tiba-tiba, Rona juga melihat perselingkuhan yang sedang dilakukan oleh Heather dan Andy. Rona tidak habis pikir melihat kelakuan pacar dan teman-temannya yang melakukan hal seperti itu. Lalu keesokan harinya, Scott yang mendengar kejadian semalam langsung meluapkan kemarahannya. Tapi kejadian tak terduga terjadi. Kaki Andy terkena tusukan dahan yang membuat Scott merasa sangat bersalah. Rona dan teman-temannya bergegas mencabut dahan tersebut sebelum Andy kehilangan banyak darah. Tapi Carla memberi penilaian bahwa Andy mungkin tidak bisa bertahan, mengingat lokasi ini tidak memiliki sinyal dan sangat jauh dari rumah sakit. Keadaan semakin rumit dan mereka harus berpikir cepat untuk menyelamatkan Andy yang terluka parah di tengah hutan yang belum terjamah. Semua orang benar-benar kaget dengan perbuatan Carla yang terkesan membunuh Andy. Namun bagi Carla, menganggap telah melakukan hal yang benar, sesuai dengan tindakan yang pernah dilakukannya saat menjadi tentara. Carla kemudian menjelaskan bahwa mengikat Andy dengan gesper hanya akan membuatnya menderita dan tetap akan mati secara perlahan. Rona dan teman-temannya tetap menyebut Carla sebagai seorang pembunuh, tapi Carla pun menyalahkan perselingkuhan Heather yang menjadi pemicu pertengkaran berujung kematian ini. Dalam adu argumen yang tak berujung, Carla mengajak mereka untuk menyembunyikan jasad Andy agar tidak berakhir di penjara. Singkat cerita, mereka mencari batu untuk menenggelamkan tubuh Andy di dasar sungai. Saat melakukan hal ini, Heather tiba-tiba menemukan sehelai lembaran koran yang sebelumnya dibuang oleh Carla. Heather terkejut melihat berita tentang Carla dari koran yang sepertinya gagal terbakar. Rona dan yang lainnya masih sulit percaya dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun Carla dengan tegas mengajak mereka untuk melanjutkan pencarian kabin, berpendapat bahwa mereka perlu menenangkan diri setelah kejadian tragis yang baru saja mereka alami.
Scott kemudian memarahi pacarnya yang menjadi awal dari permasalahan ini, menciptakan ketegangan lain di antara mereka. Meskipun awalnya terjadi akibat perselingkuhan, bagi Rona, kematian Andy adalah hasil dari tindakan langsung Carla. Heather kemudian menunjukkan temuannya tentang siapa Carla sebenarnya. Ternyata Carla adalah seorang buronan militer dan seorang pasien rumah sakit jiwa yang pernah membunuh warga sipil dan 2 rekannya di tentara. Setelah semua terungkap, mereka membagi tugas untuk memberitahu yang lainnya dan kemudian berencana untuk kabur. Heather mencuri-curi kesempatan memberitahu Donnie. Rona memberitahu Scott tentang sosok Carla, dan Rona berencana untuk menghubungi polisi saat mereka tiba di kabin. Saat berada di sebuah tebing yang curam, Carla mengatakan bahwa mereka harus mendaki untuk sampai ke kabin yang menurutnya sudah dekat. Carla bersiap membuat jalur bagi Rona dan teman-temannya. Saat sudah cukup jauh, Rona mengajak yang lain untuk kabur. Namun Donnie malah ragu. Rona menjelaskan siapa sebenarnya Carla, dan Donnie mengajak mereka untuk melawan Carla karena mereka berempat dan Carla sendirian. Namun melihat Carla yang sebagai mantan militer, Scott memilih cara aman dan memutuskan untuk kabur bersama Rona. Donnie juga akhirnya pun ikut kabur. Carla yang emosi menggunakan kemampuannya untuk mengejar mereka. Di tengah perlarian, Rona ingat tentang sebuah gua di daerah tersebut yang sering dikunjungi bersama ayahnya, cukup dekat dengan lokasi kabin. Saat Carla terus memburu mereka, jurang yang sangat dalam membuat pelarian terhenti. Namun karena ini satu-satunya jalan menuju gua, mereka tak punya pilihan selain melewatinya. Ketika yang lain sudah melewati jembatan, Donnie berniat untuk melindungi mereka dari Carla yang semakin mendekat. Meskipun ragu, Donnie berusaha melindungi teman-temannya dari ancaman Carla yang semakin dekat. Tapi hal itu membuat Donnie berakhir. Setelah cukup jauh berlari, mereka beristirahat sejenak sambil meratapi apa yang baru saja mereka saksikan. Di saat itu pula, Carla terus melacak pencarian mereka dengan kemampuan militer yang dimilikinya. Heather yang terlalu banyak minum air meminta waktu untuk buang air terlebih dahulu. Rona dan Scott khawatir akan kelakuan Heather yang selalu mendatangkan masalah dalam suasana yang mencekam. Heather bergegas buang air. Tanpa diketahui oleh yang lain, Carla juga sudah berada di lokasi. Setelahnya, kematian Heather membuat Rona dan Scott merasa kehilangan, tapi mereka melanjutkan pelarian sebelum Carla melakukan hal kengerian yang lainnya. Akhirnya, niat mencari gua malah membawa Rona ke kabin milik ayahnya. Mereka bergegas masuk dan mencari radio untuk meminta bantuan. Setelah radio ditemukan, Scott menuju gudang untuk menyalakan generator. Ketika listrik sudah menyala, mereka langsung mencari orang yang ada di jalur radio. Rona menganggap usaha mereka cuma sia-sia, maka dari itu ia mengajak Scott untuk melawan Carla daripada hanya bersembunyi seolah menunggu mati. Mendengar rencana tersebut, Scott merasa ragu karena tidak mungkin membunuh orang. Namun untuk kasus ini, Rona merasa berbeda karena menurutnya, jika mereka tidak menghabisi Carla, mereka yang akan menjadi korbannya. Scott akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti rencana temannya. Mereka memasuki tahap konfrontasi dengan Carla, yang adalah seorang mantan militer yang kini menjadi ancaman besar bagi keselamatan mereka di dalam hutan yang gelap. Setelah mengumpulkan alat sisa dari properti kabin, Rona bingung karena mereka pasti kalah jika berduel di tempat sempit seperti ini. Kemudian Scott menyarankan agar mereka menjadikan gua sebagai arena pertempuran yang bisa diatur menjadi jebakan untuk Carla. Lalu ketika malam datang, mereka masih menunggu kedatangan Carla sebelum memancingnya menuju gua, namun sampai saat itu Carla belum muncul. Tapi tanpa mereka sadari, Carla sudah siap untuk menghabisi mereka. Ketika listrik tiba-tiba mati, Scott yang berniat untuk memeriksa generator, tapi Scott bertemu dengan Carla, dan Scott yang akhirnya sudah pasrah. Scott yang saat ini sudah sekarat oleh Carla meminta Rona untuk membalas kematian teman-temannya. Ketika Scott sudah tewas, Rona berniat untuk memancing Carla ke dalam perangkap yang telah mereka atur di gua.
Namun, keberanian Rona dan upayanya untuk melawan Carla semakin rumit dengan setiap detik yang berlalu di dalam suasana yang semakin tegang. Di tengah pertarungan melawan mantan militer Carla, Rona yang sudah kehabisan senjata memutuskan untuk menggunakan tali sebagai senjata terakhirnya. Dengan bergerak bersembunyi, Rona berhasil mendekati Carla lalu bertarung dengannya. Lalu setelahnya Rona berhasil membuat Carla terbakar. Dan Rona pun akhirnya selamat dari hal mengerikan yang telah dilakukan oleh Carla. Ketika hari sudah kembali terang, Rona menunggu tim SAR yang telah berhasil melacak keberadaan Carla. Dari awal, sebenarnya Rona sudah melakukan hal yang benar dengan tidak mengajak orang asing dalam perjalanannya. Namun karena ulah temannya, Carla yang memang sedang butuh tempat persembunyian akhirnya menjadi petaka bagi mereka. Terlebih lagi, keberadaan kabin yang terpencil sangat berguna bagi Carla yang sedang diburu polisi akibat kelakuan di masa lalunya. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah. Serta jangan lupa subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.